Bab 756 hadiah yang dipilih dengan hati-hati. Setelah Jack Ma turun dari pesawat, dia naik taksi. Kemana anak itu pergi? Tuan pengemudi bertanya pada Jack Ma. Jack Ma berkata dengan sedikit misterius kepada pengemudi, pergi ke toko Souchai. Ketika pengemudi mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia pikir dia salah dengar dan bertanya, apa yang kamu katakan? Pergi ke toko Souchai. Iya, toko Souchai adalah tempat untuk menjual barang-barang orang mati. Kata Jack Ma. Apa yang kamu lakukan di sana? Master pengemudi bertanya dengan heran. Seorang penatua di keluarga saya meninggal, saya akan membeli beberapa karangan bunga atau sesuatu, kata Jack Ma. Ketika pengemudi mendengar kata-kata itu, dia menghela nafas lega dan berkata, ternyata ini masalahnya, maka belasungkawa. Wajah Jack Ma tenang, dan tidak ada penampakan orang mati di rumah. Pengemudi utama mengendarai taksi, membawa Jack Ma, menuju toko bahan umur panjang terdekat. Alasan mengapa Jack Ma pergi ke toko Souchai sebenarnya sangat sederhana, dia akan memilih hadiah. Karena kakek saya akan berulang tahun ke-80 besok, bagaimana mungkin dia tidak diucapkan selamat sebagai cucu. Dan hadiah yang ingin dia pilih secara alami sedikit lebih bermakna. Master pengemudi tahu bahwa keluarga Jack Ma mati, jadi tentu saja dia tidak bercanda dengan Jack Ma, dan dia tidak membawa Jack Ma berkeliling. Segera, lokasi yang sangat terpencil tiba. Tuan pengemudi menunjuk ke sebuah toko di sisi jalan dan berkata, anak muda, itu adalah toko Souchai, kamu bisa pergi. Terima kasih. Jack Ma membayar ongkos, turun dari mobil, dan berjalan langsung ke toko Souchai. Toko bahan umur panjang ini tidak besar. Pintu masuknya bertuliskan, Pusat Layanan Pemakaman Surga, dalam karakter hitam dan putih. Pintu masuknya dikelilingi oleh kertas putih dan bunga putih, yang terlihat suram. Jack Ma tidak takut akan hal ini, dan berjalan langsung ke toko bahan umur panjang ini. Pemilik toko Souchai adalah seorang lelaki tua kurus berkacamata baca yang terlihat seperti zombie. Pada saat ini, dia sedang duduk di meja, bermain dengan beberapa ingot. Begitu dia melihat Jack Ma masuk, dia mengangkat kepalanya, menatapnya dengan mata presbiopik menyipit, dan berkata dengan ringan, anak muda, ada apa? Jack Ma melirik barang-barang di toko, matanya tertuju pada satu titik, dan ekspresi lucu muncul di sudut mulutnya. Hadiah, yang telah dia pilih, adalah apa yang matanya terkunci. Dia melihat bos seperti zombie, menunjuk ke hadiah, dan berkata, bos, apakah ada sesuatu yang lebih kecil dan lebih halus? Bos mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, ya. Kami memiliki nilai yang berbeda dari barang ini. Yang paling mahal adalah kayu cendana merah, yang bernilai 38.000. Bos ingin memperkenalkan lebih lanjut, Jack Ma melambaikan tangannya langsung dan berkata, tidak perlu memperkenalkan, cukup 38.000. Bos sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata, jika bukan karena lingkungan, dia akan tertawa. Dari pesanan ini, dia mendapatkan 8.000 yuan. Dia buru-buru berkata, oke. Aku akan segera mengeluarkannya untukmu, lihat. Kemudian, bos pergi ke belakang dan membawa barang yang terbuat dari kayu cendana merah. Jack Ma hanya meliriknya dan memutuskan bahwa benda itu pasti bukan kayu cendana merah. Namun, dia tidak peduli dan berkata, bungkus untukku, buat itu lebih halus, seperti kotak hadiah. Bos merasa sangat aneh, benda inisial, mengapa harus dibungkus seperti kotak hadiah? Untuk menghasilkan uang dari daftar ini, dia secara alami tidak meminta banyak, dan hanya mengemasnya sesuai dengan apa yang dikatakan Jack Ma. Segera, benda cendana merah ini dikemas menjadi hadiah yang sangat indah. Jack Ma tidak menawar, membayar 38.000, mengambil barang itu, dan pergi. Bos seperti zombie, melihat Jack Ma pergi, tidak bisa menahan senyum cerah di wajahnya. Jack Ma meninggalkan toko yang menjual bahan umur panjang, naik taksi, dan kembali ke hotel tempat Filin Su menginap. Dalam perjalanan, dia menelepon Filin Su dan memberitahu Filin Su bahwa dia telah kembali ke ibu kota. Filin Su sangat senang saat mengetahuinya. Kemarin, ketika Jack Ma meninggalkan ibu kota dan kembali ke Jianghai,
dia sudah memberitahu Filin Su. Filin Su tidak menyangka bahwa Jack Ma akan kembali secepat ini, yang membuatnya sangat bahagia. Sejak Filin Su menjadi wanita Jack Ma, pikirannya dipenuhi dengan rasa indah berlama-lama dengan Jack Ma di tempat tidur. Pada saat ini, Jack Ma kembali, dan dia segera berganti pakaian yang modis dan bergerak. Dikatakan bahwa wanita adalah orang yang menyenangkan diri mereka sendiri, jadi Filin Su secara alami memiliki pemikiran seperti ini. Setelah Filin Su selesai berganti pakaian, dia menunggu Jack Ma di pintu hotel, seperti seorang istri kecil yang menantikan kepulangan suaminya. Namun, Jack Ma menerima panggilan telepon yang tidak dikenal dalam perjalanan kembali dengan taksi. Ketika dia melihat nomornya, itu adalah nomor kapital yang tidak dikenalnya. Dia terhubung dan bertanya dengan curiga, "Siapa kamu? Apakah itu Dr. Genius Ma?" Sebuah suara yang cukup familiar dengan Jack Ma datang dari telepon. Begitu Jack Ma mendengar suara itu, dia tahu siapa pemiliknya, yaitu dokter wanita Xiao Yifan yang dia temui di pesawat. Jack Ma tidak menyangka Xiao Yifan akan menyebut dirinya begitu cepat. "Ini aku, jadi ini Nona Xiao. Nona Xiao, ada apa denganmu?" Jack Ma berkata sambil tersenyum. "Oh, begini, aku ingin mengajakmu makan malam, apakah kamu punya waktu sekarang?" Xiao Yifan bertanya lemah. Meskipun Xiao Yifan adalah wanita cantik, Jack Ma tidak ingin terlalu dekat dengan Xiao Yifan, jadi dia berkata, "Nona Xiao, ada sesuatu yang harus saya tangani. Saya akan menunggu makanan berikutnya." Xiao Yifan tidak menyangka Jack Ma akan menolaknya, dan berkata dengan sedikit kekecewaan, "Lalu kapan kamu punya waktu?" "Seharusnya tidak ada waktu dalam 2 hari ini, atau yang lain, dalam beberapa hari," kata Jack Ma. Xiao Yifan di seberang telepon juga tidak memaksa Jack Ma, dia berpikir bahwa besok adalah hari ulang tahun kakek yang ke-80, dan setelah ulang tahun, tidak apa-apa untuk mengundang Jack Ma untuk merawat tubuh kakek. "Yah, karena kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan 2 hari ini, aku tidak akan mengganggumu. Kamu harus bebas lusa, kan?" Jack Ma memikirkannya sebentar, dan tidak yakin apakah dia bebas, jadi dia berkata, "Lusa, aku harus bebas." "Tidak apa-apa, kalau begitu ayo buat janji lusa, lusa, kamu tidak boleh menolak," kata Xiao Yifan. "Oke, tidak masalah." Jack Ma menjawab. "Oke, kalau begitu aku akan menutup telepon." Setelah Jack Ma dan Xiao Yifan mengakhiri panggilan, sosok tampan Xiao Yifan muncul di benaknya, dan dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Taksi berhenti di pintu masuk hotel. Jack Ma membawa barang-barang yang dia beli di toko Souchai. Turun dari mobil, dan melihat Filin Su berdiri di pintu hotel, jelas menunggunya. Begitu dia melihat Jack Ma, dia tidak bisa menahan untuk menunjukkan kejutan di wajahnya. Dia buru-buru menyapa Jack Ma, dan berkata, "Bukankah kamu mengatakan untuk kembali kemarin? Mengapa kamu kembali begitu cepat?" Bab 757 Sikap acuh tak acuh. "Oh, aku kembali dan berurusan dengan hal kecil. Setelah aku mengatasinya, aku akan kembali secara alami," kata Jack Ma sambil tersenyum. "Oh." Filin Su menjawab dan melihat bahwa Jack Ma membawa sesuatu seperti kotak hadiah di tangannya, dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu pegang di tanganmu?" "Oh, ulang tahun ke-80 Tuan Xiao besok, aku ingin memberinya hadiah." Jack Ma berkata dengan senyum main-main di sudut mulutnya. "Apa?" Setelah mendengar kata-kata Jack Ma, Filin Su berkata dengan heran, "Kamu ingin memberikan hadiah kepada orang tua dari keluarga Xiao? Bukankah keluarga Xiao adalah musuhmu? Bagaimana kamu bisa memberikan hadiah kepada yang lama pria dari keluarga Xiao?" Jack Ma berkata bahwa dia akan memberikan hadiah ulang tahun kepada wanita tua dari keluarga Xiao, yang membuat Filin Su terkejut. Filin Su sudah tahu bahwa Jack Ma adalah anak terlantar dari keluarga Xiao, dan Jack Ma harus berselisih dengan keluarga Xiao. Mengapa dia masih memberikan hadiah kepada Nyonya Xiao? Apakah ini gila? Jack Ma berkata sambil tersenyum, "Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa dia juga kakek saya? Dia akan berulang tahun. Sebagai cucu saya harus sedikit mengekspresikan diri." Namun, Filin Su memperhatikan bahwa meskipun Jack Ma tersenyum, senyumnya penuh dengan rasa dingin dan dingin.
Filin Su adalah gadis yang cerdas, ketika dia melihat senyum Jack Ma yang sangat dingin, dia tiba-tiba mengerti sesuatu, matanya terkunci pada kotak hadiah, dan dia berkata dengan terkejut, Jack Ma, mungkinkah hadiahmu tidak memiliki rahasia? Jack Ma mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan. Tebakan Filin Su benar, dan dia buru-buru bertanya, ada apa di sini? Rahasia. Jack Ma berkata dengan senyum tipis. Melihat bahwa Jack Ma tidak ingin mengatakan apa-apa, Filin Su tidak bertanya lagi. Jack Ma, intuisi memberitahuku bahwa kamu akan melakukan sesuatu di pesta ulang tahun Nyonya Xiao. Aku benar-benar takut kamu akan berada dalam bahaya. Filin Su menatap Jack Ma dengan tatapan khawatir. Filin Su adalah gadis yang sangat cerdas. Dari mata dingin Jack Ma, dia sudah bisa menebak bahwa Jack Ma harus melakukan sesuatu di pesta ulang tahun Nyonya Xiao, yang membuatnya sangat khawatir. Jack Ma juga bisa merasakan kekhawatiran Filin Su untuk dirinya sendiri, dia berkata dengan suara lembut, Filin, tidak apa-apa, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tapi saya takut. Filin Su menatap Jack Ma dengan linglung, dengan sepasang mata yang aneh, berkedip-kedip karena khawatir dan tegang. Jack Ma tidak bisa menahan untuk memeluk tubuhnya yang lembut dan harum, dan tersenyum, Filin, kamu benar-benar tidak perlu khawatir, aku benar-benar akan baik-baik saja. Filin Su memeluk kepalanya di lengan Jack Ma, tampak seperti burung kecil. Tetapi pada saat ini, suara batuk datang, kalian di siang hari bolong, peluk dan peluk saja, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Ketika Jack Ma mendengar suara ini, dia segera melepaskan Filin Su, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Dan wajah Filin Su juga terlihat malu. Saya melihat Roslong, yang mengenakan gaun panjang yang bergoyang, dan kecantikan yang berdenyut-denyut, datang dengan anggun. Roslong Mei seperti peri, dan auranya juga menakjubkan. Roslong melirik Filin Su dengan dingin, Filin Su merasa sedikit bersalah dan tidak berani menatap Roslong. Segera, mata Roslong terkunci pada Jack Ma, dan dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak memanggilku ketika kamu kembali? Jack Ma ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia kembali ke Jianghai kemarin untuk menghibur King Zuliu, dan Xing Zuliu marah dan sedih karena dia dan Roslong terlalu dekat. Pada saat itu, dia berjanji pada King Zuliu bahwa dia tidak akan terlalu dekat dengan Roslong lagi. Sekarang, ketika Roslong muncul di depannya, Jack Ma merasa tidak nyaman. Roslong melihat gelisah, wajah bergerak Jack Ma, mengungkapkan jejak keraguan. Dia berkata, Jack Ma, ikut aku. Di mana? Jack Ma bertanya dengan ragu-ragu. Roslong tidak berharap Jack Ma bertanya pada dirinya sendiri kemana harus pergi. Terlebih lagi, ketika Jack Ma mengatakan ini, dia menemukan bahwa sikap Jack Ma sedikit acuh tak acuh, yang membuat hatinya sedikit sakit seperti ditusuk jarum. Saya ingin berbicara dengan Anda, kata Roslong. Jack Ma ragu-ragu sejenak dan berkata, lupakan saja, tidak ada yang perlu dibicarakan, Filin, ayo masuk. Karena itu, Jack Ma berjalan lurus menuju hotel. Filin Su tercengang saat melihat sikap acuh tak acuh Jack Ma terhadap Roslong. Sejauh yang dia tahu, Jack Ma masih sangat baik pada Roslong, mengapa dia tiba-tiba mengubah sikapnya? Menghadapi sikap acuh tak acuh Jack Ma, tubuh halus Roslong juga membeku di sana. Dia tidak menyangka bahwa setelah Jack Ma kembali dari Jianghai, bagaimana dia bisa begitu acuh pada dirinya sendiri. Anda bahkan tidak ingin mengatakan beberapa kata untuk diri sendiri. Hatinya sakit. Segera, kemarahan muncul di hatinya. Dengan mata tertuju pada punggung Filin Su, dia diam-diam berkata, mungkinkah wanita ini yang memprovokasi hubungan saya dengan Jack Ma? Jika itu masalahnya. Roslong memikirkan ini, dan ada rasa dingin di matanya. Roslong menyaksikan punggung Jack Ma dan Filin Su menghilang, tetapi berbalik dan pergi, tetapi ketika dia berbalik, air mata keluar dari matanya. Jack Ma memperlakukan Roslong dengan acuh tak acuh, yang membuat Filin Su merasa tidak nyaman. Begitu dia mengikuti Jack Ma ke hotel, dia bertanya dengan curiga, Jack Ma, bukankah Nona Long adalah temanmu? Mengapa kamu memperlakukannya dengan sikap acuh tak acuh seperti itu? Suasana hati Jack Ma juga sangat rumit. Sejujurnya,
Dia tidak ingin memperlakukan Roslong seperti itu, tetapi wajah sedih dan menyakitkan King Zuliu masih tercetak di benaknya. Dia sangat mencintai King Zuliu. Karena King Zuliu sangat khawatir bahwa dia dan Roslong terlalu dekat, dia secara alami ingin menarik garis yang jelas dengan Roslong. Oleh karena itu, baru saja, Jack Ma memperlakukan Roslong dengan sikap acuh tak acuh. Faktanya, ketika dia memperlakukan Roslong dengan sikap itu, hatinya juga sangat rumit dan tidak nyaman. Dia tahu bahwa dengan melakukan itu, dia akan menyakiti hati seorang gadis. Jack Ma memandang Filin Su dan berkata, "Saudari King Su, aku tidak ingin aku terlalu dekat dengannya." Ketika Filin Su mendengar ini, Dai mengangkat alisnya dan bertanya, "Jack Ma, kamu mengatakan Nona Liu, dia tidak ingin kamu terlalu dekat dengan Roslong. Apakah dia mengatakannya sendiri?" "Iya." Jack Ma mengangguk. Mendengar ini, Filin Su diam-diam terkejut dan bertanya, "Nona Liu, apakah Anda keberatan jika Anda dekat dengan gadis selain Roslong?" "Aku tidak peduli." Jack Ma menggelengkan kepalanya. "Itu berarti, dia hanya peduli bahwa kamu dan Roslong terlalu dekat." Filin Su bertanya secara retoris. "Iya," kata Jack Ma. "Begitulah. Pasti begitu." Filin Su menangis di dalam hatinya, dia tiba-tiba. Namun, memikirkan hari itu, Qin Qiong menceritakan rahasianya. Qin Qiong berkata pada dirinya sendiri bahwa King Zuliu dan Roslong adalah saudara tiri. Jika King Zuliu benar-benar peduli bahwa Jack Ma dan Roslong terlalu dekat, tetapi tidak keberatan bahwa Jack Ma dan gadis-gadis lain terlalu dekat, itu hanya bisa menjelaskan satu hal, King Zuliu dan Roslong benar-benar ayah yang sama, saudara perempuan ibu, oleh karena itu, King Zuliu sangat khawatir bahwa Jack Ma dan Roslong sangat dekat. Bab 758 pelajari tentang hubungan antara King Zu dan Roslong. Ketika Qin Qiong memberitahu Filin Su tidak begitu percaya. Saat ini, dia secara tidak langsung telah memverifikasi hubungan antara King Zuliu dan Roslong dari kata-kata Jack Ma. Apa yang dikatakan Qin Qiong benar. Memikirkan hal ini, Filin Su buru-buru menatap Jack Ma dan berkata, "Jack Ma, apakah kamu tahu mengapa Nona Liu peduli bahwa kamu dan Roslong terlalu dekat?" "Tidak tahu." Jack Ma menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tertekan, "Saya selalu merasa bahwa Sister King Zu sangat menolak Roslong." "Kalau begitu Nona Liu, bukankah dia memberitahumu mengapa dia menolak Roslong?" Filin Su bertanya. "Tidak." Jack Ma menggelengkan kepalanya. Filin Su diam-diam mengatakan sesuatu yang aneh. Dia menatap Jack Ma dengan mata terbakar, dan berkata, "Jack Ma, apakah kamu percaya? Sebenarnya, aku tahu mengapa Nona Liu begitu menjijikkan Roslong, dan dia benar-benar keberatan seberapa dekat kamu dan dia. Roslong adalah..." Jack Ma terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Filin Su dengan mata menyala, "Kamu tahu?" "Oh, ya, kamu adalah seorang wanita, dan hanya wanita yang mengerti hati wanita." "Bukan karena aku seorang wanita, aku mengerti hati seorang wanita." Filin Su menggelengkan kepalanya. "Untuk apa itu?" Jack Ma bertanya-tanya, dia ingin tahu mengapa King Zuliu hanya menolak Roslong, tetapi bukan gadis lain. Filin Su berkata, "Ayo kembali ke kamar dulu, dan aku akan memberitahumu rahasianya." "Rahasia?" Jack Ma tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Apakah ada rahasia di sini?" "Ya, ayo pergi." "Baik." Jack Ma mengikuti Filin Su ke lift dan menuju ke kamar. Jack Ma benar-benar terus memikirkan mengapa King Zuliu sangat menolak Roslong, dan juga berpikir bahwa dia dan Roslong terlalu dekat. Anda ingin mengatakan bahwa dia cemburu, tetapi Jack Ma juga sangat dekat dengan gadis-gadis lain, tetapi King Zuliu tidak peduli sama sekali. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Roslong. Ini membuat Jack Ma bingung. Sekarang, Filin Su mengatakan bahwa dia tahu mengapa King Zuliu sangat menolak Roslong, dan juga mengatakan bahwa dia memiliki rahasia, yang mengejutkan Jack Ma. Bagaimana Filin Su bisa mengetahui rahasia King Zuliu? Mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain, kan? Namun, ketika Filin Su mengatakan ada rahasia, Jack Ma masih sangat penasaran, tetapi dia ingin mendengar apa yang dia katakan. Jack Ma mengikuti Filin Su kembali ke kamar, meletakkan kotak hadiah, terlebih dahulu,
dan kemudian buru-buru berkata, Filin, rahasia apa yang ingin kamu katakan padaku? Filin Su berkata dengan aneh, Jack Ma, rahasia yang saya pelajari ini diberitahukan kepada saya oleh orang lain, saya tidak yakin apakah itu benar sebelumnya, tetapi sekarang, saya 70-80% yakin itu benar. Jack Ma membangkitkan rasa ingin tahu oleh kata-kata Filin Su, dan buru-buru berkata, kamu telah membangkitkan semua rasa ingin tahuku, cepat dan katakan. Seseorang memberitahuku bahwa Nona Liu dan Rose Long adalah saudara tiri. Kata Filin Su. Ketika Jack Ma mendengar ini, seluruh orang tinggal di sana. Matanya terbuka lebar, seperti orang bodoh, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan dan tak terbayangkan. Liu Qingzu dan Rose Long adalah saudara tiri. Bagaimana ini mungkin? Rose Long adalah nona tertua dari keluarga Panjang, keluarga pertama di ibu kota. Dan Xingzu Liu adalah seorang gadis kecil di Jianghai. Bagaimana mereka bisa menjadi saudara tiri? Informasi yang dikatakan Filin Su benar-benar mengenai kepala Jack Ma seperti halilintar, membuatnya lamban untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Jack Ma kembali sadar, dan berkata dengan nada yang sulit, kamu tidak bercanda, kan? Filin Su berkata, Jack Ma, berita ini diberitahukan kepadaku oleh Qin Qiong, putra tertua dari keluarga Qin. Dia mengatakan bahwa Rose Long dan Nona Liu adalah saudara tiri. Awalnya, aku juga tidak percaya. Tapi sekarang, saya 70-80% yakin bahwa mereka begitu. Saya punya dua alasan. Pertama, Nona Liu tidak mengecualikan Anda dari mendekati gadis lain, tetapi hanya mengecualikan Rose Long. Dan saya perhatikan bahwa Nona Liu merasa jijik ketika dia melihat Rose Long sebelumnya. Kedua, saya dengan hati-hati mengingat penampilan Nona Liu dan Rose Long, dan mata mereka agak mirip. Ini tidak berarti bahwa mereka adalah saudara perempuan. Ini. Jack Ma juga memikirkannya dengan hati-hati, sikap Xingzu Liu terhadap Rose Long memang sangat menjijikkan dan menjijikkan. Selain itu, dia dengan hati-hati mengingat penampilan Xingzu Liu dan Rose Long, dan mereka memang agak mirip di mata. Mungkinkah itu? Apakah Rose Long dan Xingzu Liu benar-benar bersaudara? Jika informasi ini akurat, maka Xingzu Liu menolak alasan mengapa dia dan Rose Long sangat dekat, maka itu akan diselesaikan. Dia tidak ingin melihat suaminya dan dibawa pergi oleh saudara perempuannya. Tiba-tiba, Jack Ma berpikir lagi bahwa ketika dia pertama kali bertemu Xingzu Liu memberitahunya bahwa ibunya dibunuh oleh seseorang. Mungkinkah ibunya dibunuh oleh keluarga Long? Memikirkan hal ini, tubuh Jack Ma tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang lagi, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Jack Ma pernah bersumpah dalam hatinya bahwa dia pasti akan membalaskan dendam Xingzu Liu. Sekarang, ketika dia berpikir bahwa ibu Xingzu Liu mungkin telah dibunuh oleh keluarga Long, itu memenuhi hatinya dengan kemarahan. Namun, yang membuatnya bingung adalah jika Xingzu Liu dan Rose Long benar-benar saudara tiri. Kemudian saya kembali kemarin dan melihat Xingzu Liu sangat sedih, dan bertanya mengapa dia begitu sedih, mengapa dia tidak mengatakan pada dirinya sendiri. Mungkinkah Xingzu Liu tidak mempercayainya? Pada saat ini, kepala Jack Ma menjadi berantakan. Filin Su menatap Jack Ma dengan ekspresi rumit, dan pasti sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak mengganggu Jack Ma, tetapi berdiri diam, menunggu Jack Ma berbicara. Setelah beberapa menit, Jack Ma memandang Filin Su dan berkata, Filin, jika informasi yang Anda katakan akurat, dapat dimengerti bahwa Sister Qingzu sangat membenci Rose Long. Filin Su juga mengangguk dan berkata, saya pikir ini mungkin benar. Hanya saja saya sangat bingung. Anda dan Nona Liu memiliki hubungan yang baik, mengapa dia tidak memberitahu Anda informasi ini? Jack Ma mendengar kata-kata itu, ekspresinya membeku, dan dia menatap Filin Su dalam-dalam. Filin Su sedikit gugup di mata Jack Ma, dan buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, aku tidak mencoba memprovokasi hubungan di antara kalian, aku hanya merasa aneh. Mata Jack Ma melembut, dan dia berkata dengan ragu, saya juga sangat bingung, mengapa Sister Qingzu tidak memberitahu saya secara langsung tentang hubungannya dengan keluarga Panjang. Filin Su berpikir sejenak dan berkata, saya punya tebakan, apakah menurut Anda itu benar? Mengatakan, saya pikir Nona Liu tidak memberitahu Anda,
bukan karena dia tidak mempercayai Anda, tetapi hanya karena Anda juga sangat membenci darah, dan dia tidak ingin mengambil darahnya sendiri. Kebencian, dipaksakan pada Anda, membuat Anda khawatir tentang dia. Ucap Sufi. Penjelasan Filin Su sangat mewakili King Zhu Liu, yang membuat Jack Ma merasa jauh lebih nyaman saat mendengarnya. Bab 759. Bisakah kamu lapar? Faktanya, Filin Su menjelaskan ini dan mengatakannya dengan benar. Liu Qingzu tahu bahwa Jack Ma juga berada di bawah banyak tekanan, jadi dia tidak ingin memberitahu Jack Ma tentang tekanannya sendiri dan membiarkan Jack Ma menanggung tekanannya sendiri lagi. Sebenarnya, King Zhu Liu ingin memberitahu Jack Ma rahasianya berkali-kali, tapi dia masih bisa mengendalikan dirinya. Baru kemarin, Jack Ma melakukan perjalanan ribuan mil dari ibu kota untuk menemuinya di Jianghai, dan dia hampir memberitahu rahasianya secara impulsif. Tapi pada akhirnya, tetap tidak. Ini membuat Jack Ma kembali dengan penuh keraguan. Namun, Jack Ma tersenyum pahit dan berkata diam-diam, "Saudari Qingzu, Sister Qingzu, bahkan jika Anda tidak ingin memberi tekanan lebih pada saya, tetapi berdasarkan hubungan Anda dengan saya, haruskah Anda memberitahu saya tentang ini?" Meskipun Jack Ma berkata demikian dalam hatinya, dia tidak bermaksud menyalahkan King Zhu Liu. Setiap orang memiliki rahasia, dan bahkan jika hubungannya dekat, mereka memiliki hak untuk menyimpan rahasia. Jack Ma tidak terlalu memikirkannya. Mata Filin Su bergerak, dan dia melanjutkan, "Jack Ma, jika hubungan antara Nona Liu dan Rose Long benar, kamu harus memilih. Tidak masalah bagimu untuk berkeliaran di antara dua saudara perempuan." Ketika Jack Ma mendengar kata-kata itu, tubuhnya bergetar, dan dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Filin Su sangat masuk akal. Jika King Zhu Liu dan Rose Long benar-benar musuh bebuyutan, maka dia benar-benar tidak bisa terlalu dekat dengan Rose Long. Dia mengangguk buru-buru dan berkata, "Kamu benar. Saya harus membuat pilihan. Saya tidak bisa terlalu dekat dengan Rose Long di masa depan." Ketika Filin Su mendengar kata-kata itu, secercah cahaya melintas di matanya. Bahkan, dia juga sangat menolak Rose Long. Dia juga tidak ingin Jack Ma dan Rose Long terlalu dekat. Sekarang Jack Ma mengatakan untuk tidak terlalu dekat dengan Rose Long, yang membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Meskipun Filin Su memiliki hati yang besar, tetapi sekarang Jack Ma telah menjadi suaminya, dia secara alami memiliki jiu-jiu kecilnya sendiri. Ini adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap wanita. Oke, jangan terlalu banyak berpikir, tanyakan saja pada Nona Liu apakah kamu punya waktu. Apakah kamu lelah? Duduk dan aku akan meremas bahumu. Filin Su menunjukkan sisi wanita kecilnya sepenuhnya, membiarkan Jack Ma duduk di kursi, dan mencubit bahunya. Meremas dan mencubit, Filin Su tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk tubuhnya yang lembut dan menawan ke dalam pelukan Jack Ma. Kepala Jack Ma sedikit kacau pada awalnya, tetapi saat ini, tubuh Nefertiti lembut dan harum Filin Su dipeluk ke dalam pelukannya, dan kepalanya bahkan lebih kacau. Kemudian, mereka berguling-guling di dalam ruangan. Untuk sesaat, sebuah gambar indah muncul di ruangan itu. Ketika Rose Long kembali, hatinya sangat sakit dan tidak nyaman. Dia tidak tahu bahwa Jack Ma tiba-tiba menjadi begitu acuh tak acuh padanya, seolah-olah memperlakukannya sebagai orang asing. Anda tahu, baru kemarin, Jack Ma sangat antusias dengan dirinya sendiri, mengapa hari ini berubah begitu banyak? Apakah benar Filin Su yang memprovokasi hubungan kita? Rose Long bergumam pada dirinya sendiri. Mengenakan gaun panjang, Rose Long yang cantik dan menawan duduk di kursi belakang Rolls-Royce, dengan warna dingin dan kompleks di wajahnya yang cantik. Tiba-tiba, dia memikirkan kemungkinan lain. Mungkinkah King Zhu Liu ada di tengahnya? Memikirkan kemungkinan ini membuat matanya yang indah tenggelam. Dia pikir kemungkinan ini setidaknya 80%. Dia tahu bahwa pengaruh Filin Su pada Jack Ma sebenarnya sangat kecil, bahkan jika Filin Su ingin memprovokasi hubungannya dengan Jack Ma, itu mungkin tidak berguna. Tetapi jika King Zhu Liu mencegah Jack Ma mendekatinya, itu masuk akal. "Kakakku yang baik, tidakkah kamu ingin aku dekat dengan Jack Ma? Kalau begitu aku ingin dekat dengannya." Rose Long Mei bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ada semangat juang di matanya yang indah. Jack Ma dan Filin Su bertarung selama lebih dari 2 jam, tapi itu tidak berakhir.
Setelah selesai, Filin Su telanjang dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Jack Ma mengeluarkan ponselnya dan menelepon Xing Zuliu. Panggilan itu terhubung dengan cepat, dan suara King Zuliu datang dari sana. "Saudaraku, ada apa?" Jack Ma mendengar suara melalui telepon sedikit bising. Jack Ma bertanya, "Kakak, di mana kamu sekarang?" "Oh, aku di pabrik farmasi di pinggiran kota sekarang," kata King Zuliu. "Apa yang akan kau lakukan di sana?" Jack Ma bertanya-tanya. "Apa yang kamu bicarakan?" "Perusahaan kami telah didirikan, dan formula obat penghilang bekas luka yang kamu berikan secara alami akan mulai berproduksi," kata King Zuliu. "Oh, begitu." Jack Ma mengangguk. "Saudaraku, apakah ada yang salah dengan memanggil saudara perempuanku?" King Zuliu berkata, tampak dalam suasana hati yang baik. Jack Ma awalnya ingin bertanya tentang hubungan antara King Zuliu dan keluarga Long, tetapi dia memikirkannya, lupakan saja, beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas di telepon, jadi mari kita bicarakan setelah kita bertemu. Melihat Jack Ma ragu-ragu, King Zuliu berkata, "Saudaraku, ada apa denganmu? Mengapa kamu berbicara dengan saudara perempuanmu, dan kamu masih ragu-ragu? Apa yang ingin kamu katakan?" Jack Ma berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya merindukanmu. Aku akan meneleponmu dan bertanya tentang situasimu." King Zuliu merasa geli dengan kata-kata Jack Ma. Jack Ma hampir dapat membayangkan bahwa ketika King Zuliu tertawa, bunga-bunga dan ranting-rantingnya bergetar, dan dia terlihat sangat cantik. "Saudaraku, mengapa kamu tiba-tiba mati rasa?" King Zuliu berkata sambil tersenyum. "Hei, itu tidak mual. Aku sangat merindukanmu." Jack Ma berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, jika kamu ingin sibuk, lakukan saja dulu, aku akan menutup telepon." "Oke, saudara." Jack Ma dan Xing Zuliu mengakhiri panggilan. Jack Ma melihat telepon dan tersenyum tak berdaya, dia awalnya ingin bertanya tentang hubungan antara King Zuliu dan keluarga panjang. Tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia masih tidak bertanya. "Sudahlah. Mari kita mengobrol dengan Xing Zuliu tatap muka." Pada saat ini, Filin Su juga mandi dan berjalan keluar dengan handuk mandi. Filin Su awalnya cantik menawan, saat ini, ketika kecantikan keluar dari bak mandi dan rambutnya basah, itu secara alami lebih menarik. Jika Jack Ma tidak melawan wanita ini selama ratusan putaran sekarang, dia akan melemparkannya ke tempat tidur lagi. "Ngomong-ngomong, apakah kamu lapar?" Filin Su menatap Jack Ma Dao dengan mata aprikot yang bergerak. "Lapar." Jack Ma tersenyum pahit dan berkata, "Aku sudah sarapan sejak pagi, dan ketika aku kembali, aku hampir dikosongkan olehmu. Bisakah kamu lapar?" Menjijikkan. Filin Su tiba-tiba tersipu dan meludah, terlihat penuh gaya. Bab 760 ulang tahun Xiao Laozi. Kemudian, dia berkata, "Karena aku lapar, maka aku akan berganti pakaian dan pergi makan." "Baik." Jack Ma mengangguk sambil tersenyum. Dengan cara ini, Filin Su mengganti pakaiannya di depan Jack Ma, gambar ini secara alami sangat berdarah. Jika bukan karena Jack Ma dan Filin Su bertarung selama ratusan ronde, dan konsumsinya terlalu banyak, aku akan takut mimisan. Pukul 6 sore. Filin Su meraih lengan Jack Ma, turun, dan meninggalkan hotel. Namun, ketika mereka sampai di pintu, mereka bertemu dengan seorang kenalan. Ketika Filin Su melihat kenalan ini, dia segera mengambil tangan yang memegang lengan Jack Ma, wajahnya yang cantik sedikit malu. Dan kenalan itu melihat bahwa Filin Su memegang lengan Jack Ma, terlihat sangat intim, dan matanya tidak bisa menahan dingin. Namun, wajahnya sangat tenang. Kenalan ini tidak lain adalah kakak senior, Filin Su, tuan muda keluarga Tang, Hendy Tang. Begitu Hendy Tang memasuki pintu, dia melihat Filin Su memegang lengan Jack Ma, yang membuat hatinya terasa seperti ditusuk jarum. "Anda tahu, dia menyukai Filin Su, dan dia juga mengaku pada Filin Su." Pada saat ini, ketika dia melihat wanita yang dia sukai memegang lengan pria lain, suasana rumit itu secara alami tak terlukiskan. Jack Ma secara alami melihat Hendy Tang juga, dia tahu bahwa pria ini adalah putra dari keluarga besar. Namun, dia tidak menelepon anak-anak keluarga besar ini,
jadi tentu saja dia tidak akan memiliki indikasi apapun. Saudara laki-laki. Karena sopan santun, Filin Su masih memanggil. Hendy Tang memandang Filin Su, dan berkata dengan senyum tipis di sudut mulutnya, "Adik perempuan, aku bilang aku mengajakmu keluar, kenapa kamu tidak keluar, jadi kamu bersama Tuan Ma." Filin Su tampak malu dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Hendy Tang mengatakan ini, dan menatap Jack Ma dalam-dalam. Jack Ma tampak acuh tak acuh, dan menatap Hendy Tang dengan tenang. "Filin, aku datang ke hotel untuk mencarimu. Karena kamu punya janji dengan Tuan Ma, kamu bisa pergi." Hendy Tang berkata dengan acuh tak acuh. "Baiklah, ayo pergi." Filin Su tidak ingin mengatakan apapun kepada Hendy Tang, yang membuatnya merasa tidak nyaman, jadi dia buru-buru menyapa Jack Ma dan meninggalkan hotel bersama Jack Ma. Melihat bagian belakang Jack Ma dan Filin Su, mata Hendy Tang berangsur-angsur menjadi dingin, seperti es. Filin Su dan Jack Ma meninggalkan hotel, tetapi hanya menghela nafas lega. Melihat ekspresi gelisah Filin Su, Jack Ma bertanya dengan curiga, "Filin, kamu tampaknya sangat takut pada Hendy Tang yang kamu lihat." Filin Su mengangguk ringan dan berkata, "Ya, saya tidak ingin melihatnya sedikitpun." "Mengapa?" Jack Ma bertanya balik. Filin Su dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, toh, aku hanya tidak ingin melihatnya, ayo makan." "Baiklah." Jack Ma bukan orang yang suka bergosip, karena Filin Su tidak ingin membicarakannya, dia tidak bertanya. Faktanya, alasan mengapa Filin Su tidak ingin melihat Hendy Tang sangat sederhana. Hendy Tang menyukainya dan mengaku padanya. Dia menjadi acuh tak acuh terhadap Hendy Tang, dan menolak segala macam undangan dari Hendy Tang. Jauh di lubuk hatinya, dia selalu merasa bahwa dia sedikit kasihan pada Hendy Tang dengan melakukan itu. Tapi, serius, dia benar-benar tidak menyukai Hendy Tang. Meskipun Hendy Tang adalah putra dari keluarga bangsawan, kaya dan berkuasa, dia selalu memberi orang perasaan suram. Jack Ma secara alami tidak tahu pikiran halus Filin Su, dan dia tidak bertanya lagi. Mereka naik taksi ke restoran hotpot dan dengan senang hati makan hotpot. Setelah makan hotpot, mereka kembali ke hotel, dan kemudian berguling ke tempat tidur. Malam ini sangat indah. Pukul 10 malam. Rumah Naga. Kepala keluarga Long, ruang belajar Stephen Long. Seorang pria yang mengenakan pakaian malam, dengan tubuh kurus dan tidak dapat melihat wajahnya, berdiri di depan Stephen Long dan dengan hormat melaporkan, "Tuan, menurut penyelidikan kecil, putri wanita itu sekarang di Jianghai, dan dia juga menjadi wanita Jack Ma." Ketika Stephen Long mendengar ini, ekspresinya melintas karena terkejut, matanya tertuju pada pria kurus itu dan berkata, "Kamu bilang, King Zhu telah menjadi wanita Jack Ma?" "Iya," pria kurus itu menjawab. Ketika Stephen Long mendengar ini, wajahnya sangat rumit dan jelek. Dia berkata dengan dingin, "Bajingan ini dengan nama keluarga Ye, dia merayu kedua putriku sekaligus." Mendengar ini, pria kurus itu menggerakkan sudut mulutnya, merasa sedikit terdiam. Semua orang di dunia tahu bahwa Stephen Long memiliki seorang putri, Rose Long, wanita paling cantik di Beijing. Namun, mereka yang mengetahui beberapa rahasia akan tahu bahwa sebenarnya Stephen Long juga memiliki seorang putri. Putri itu bernama King Zhu Liu. Sekarang, yang paling mengganggu Stephen Long adalah bahwa kedua putrinya, satu adalah King Zhu Liu dan yang lainnya adalah Rose Long, sebenarnya terpesona oleh Jack Ma. Ini membuat Stephen Long sangat marah. Namun, kemarahan Stephen Long berubah menjadi kemarahan, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan menatap pria kurus itu, "King Cheng, bagaimana kabarnya?" "Melaporkan kepada Tuan, Nona King Zhu baik-baik saja. Apalagi, baru-baru ini, dia juga membuka perusahaan kecil, dikatakan bahwa dia ingin melakukan produk perawatan kulit," kata pria kurus itu. "Baiklah, kalau begitu temukan cara untuk membantunya," kata Stephen Long. Jernih. Pria kurus itu mengangguk cepat. "Oke, kamu turun." Long Zantu melambaikan tangannya. "Ya." Pria kurus itu turun. Long Zantu sedang duduk di kursi, ekspresinya berubah menjadi kebingungan dan kenangan. Pukul 9 pagi keesokan harinya. Keluarga Xiao, salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar di ibu kota, penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan.
Tidak ada alasan baginya. Orang tua dari keluarga Xiao akan berulang tahun ke-80. Mereka yang dapat diundang secara alami adalah kelas berat. Karena reputasi tinggi orang tua dari keluarga Xiao, bahkan banyak orang kuat yang tidak diundang datang untuk memberi selamat kepada orang tua di hari ulang tahunnya. Keluarga Xiao tenggelam dalam kegembiraan memberi selamat kepada lelaki tua itu pada hari ulang tahunnya. Tuan Xiao, sebagai bintang ulang tahun hari ini, tentu saja tidak muncul sebelum waktunya, tetapi dihibur oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Sebagai kepala keluarga Xiao, Xiao Yunfeng menyambut para tamu yang datang untuk merayakan ulang tahunnya dengan senyuman di wajahnya. Sebagai putra Xiao Yunfeng yang paling bangga, Xiao Longxuan secara alami bekerja sama dengan ayahnya untuk menyambut tamu-tamu itu. Perjamuan ulang tahun keluarga Xiao diadakan di keluarga Xiao. Keluarga Xiao sangat besar dan halamannya juga sangat besar, jadi tentu saja tidak ada masalah. Pukul 10 pagi. Kakek dari keluarga Tang, yang termasuk dalam 4 keluarga besar di ibu kota, dibantu oleh Hendi Tang. Ketika Xiao Yunfeng melihat bahwa lelaki tua dari keluarga Tang ada di sini, dia buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya. Penatua Tang, adalah kehormatan keluarga Xiao saya untuk bisa datang. Tuan Tang agak pendek dan gemuk, tetapi dengan senyum di wajahnya, dia terlihat sangat baik dan baik hati. Tetapi semua orang tahu bahwa lelaki tua yang baik hati ini pernah menjadi orang berpengaruh di ibu kota Xuanhe.